Curah hujan makin tinggi, tapi bukannya negeri ini makin dingin, malah makin panas. Apalagi di dunia maya. Orang-orang sibuk berkelahi. Saya mau nimbrung, tapi udah terlalu banyak orang pintar. Ya udahlah. Daripada sibuk berkelahi, lebih baik sibuk melakukan hal yang paling saya suka aja. Mendaki. Kawan-kawan, ketemu lagi di Atap Negeri. Kali ini kami akan ke Provinsi Bangka Belitung. Sebenarnya di Bangka Belitung sendiri nggak ada gunung yang benar-benar tinggi, adanya cuma bukit. Jadi kami mencari bukit yang tertinggi di provinsi tersebut. Nah, kami udah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini jam setengah 3 pagi. Kami dari Bandung jam 12 malam tadi. Kurang tidur, ya semangat lah. Kita juga mau mencari tempat untuk rapid test dulu. Karena kelupaan kemarin mau rapid test keburu hari libur. Oke lah, kita lanjut aja. Aduh, ngantuk. Musim penghujan tentu saja mempengaruhi destinasi Atap Negeri. Saya dan Arsal Bahtiar terpaksa ngerem dulu menyambangi gunung di atas 3000 mdpl. Nanti kejebak badai, kepaksa overstay, dijulitin sama orang-orang yang justru gak ngerti dunia pendakian. Wak. Jadi kami memutuskan untuk datang ke Provinsi Bangka Belitung, tepatnya ke Pulau Bangka. Presisinya lagi ke Gunung Maras. Ini gunung atau bukit sih? Oke, nanti kita bahas. Oke, jadi kita dibantu sama dua kawan baru yang benar-benar kita nggak kenal sebelumnya maksudnya. Ada Bang Iqbal dan siapa? Wijas. Bang Wijas sama Bang Iqbal yang benar-benar kita kenal secara random dari Instagram. Nah, itulah kalau kawan-kawan kan suka ada yang nanya, gimana sih cara ikut ekspedisinya? Ya, kita mah bergantung sama faktor kebetulan dan untung-untungan. Kalau jodoh ya ketemu, kalau enggak ya enggak. Pantau terus aja di Instagram Atap Negeri, makanya follow dong. Wih. Oleh Wijas dan Iqbal, kami dibawa menuju rumah seorang kenalan mereka yang sudah akrab dengan Gunung Maras. Awi namanya. Di rumah Awi, rencananya kami akan menginap selama berada di Bangka. Apa itu namanya? Kue apa ini namanya? Nyireng nih. Jongkok. Saya jongkok ini. Jongkong. Dibikin dari apa? Gandum. Oh. Enak lah pasti. Manis ya, manis. Manis, bawa ada gula. Oh iya. Berapaan nih? Hah? Ya, bayar. 2.000. Ada receh nggak? Boleh dong. Sendok nggak? Mana yang putih ini maksudnya? Enggak, ini yang putihnya aja. Ada yang hijau juga. Oh, ada yang bawahnya putih. Oh gini. Oh iya. Makasih adek. Dua bang cukup. Asalnya. Oh, dari 5.000 ya. Jadi 1.000. Dia 5.000 aja Nah, udah. biar lah. Udah nggak apa-apa. Apa nih? Jadi tadi kita beli namanya kue jongkong. Jongkong. Oh. Tester. Ules produk. Salah. Server anjing. Tadi gugat yang sebelah. Wah, ini mah bubur ini. Kalau di Bandung teh, Bubur sumsum. bubur sumsum. Kalau di Coba Jawa, di tempatku bubur Oh. blohok. Apa? Bubur blohok. Bloho. Bubur blohok. Coba sama nggak? Sama, ini gula kan? Coba dulu dong. Ini agar.
Coba, siapa tahu beda. Mari kita ulasin produk. Ulasin dong. Kita aduk dulu Nah, karena agar mendapatkan rasa yang presisi. wow, rasa yang tepat di waktu. Yang salah. Kita coba, biasanya kalau sendokan pertama itu harus pas takarannya. Nah. Gimana? Apa namanya tadi? Jongkong. Beda kan? Jongkong. Ada bedanya. Ada bedanya. Nah, bedanya apa? Tapi pada dasarnya sama. Sama. Bubur Ini susu. rasanya kayak lagi di Bangka. Memang iya, Oh. coy. Setelah sedikit beristirahat, karena hari masih relatif siang, kami memutuskan untuk berkeliling Bangka. Ditemani oleh kawan-kawan baru tentu saja. Ini bangun, Pak? Pak. Wah, tadi kebablasan. Di kamar tidur sampai 3 jam ada? 2 jam. 2 jam ya. Jadinya pusing. Tapi semoga pusingnya terobati dengan daerah yang akan kita kunjungi sekarang. Jadi Maras itu bukit atau gunung sih? Bagi kebanyakan orang, Maras tidak dianggap sebagai gunung. Ya memang, ketinggiannya cuma 669 mdpl. Tapi, dikutip dari National Geographic, bener gak tuh nyebutnya? Beberapa geologis mengklasifikasikan gunung sebagai daratan yang lebih tinggi 300 meter dibandingkan wilayah sekitarnya. Sementara Encyclopedia Britannica berkata bahwa dibutuhkan 610 mdpl agar sebuah daratan bisa didefinisikan sebagai gunung. Kalau gitu sebenarnya Maras bisa disebut gunung dong. Ya kawan-kawan, kita sekarang ada di hutan Palawan. Ini adalah konon penghasil madu ya. Hutan madu dari Bangka yang khas sekali. Ini cukup adem ya. Jadi mari kita jalan. Jalannya juga udah paving block. Udah enak. Suasananya asri sekali. Sama seperti saya, Firsa berasri. Oh, ini sosok Instagram. Padahal nggak perlu ada ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Selera orang-orang berbeda. Halo kawan-kawan. Kali ini kita sudah ada di Gurun Palawan. Ini dulu bekas tambang timah ya bang ya. Tambang timah sudah ditinggalkan berarti. Udah nggak ada. Tapi membuat kontur menarik di sini. Tumbuhan-tumbuhan kecil mulai tumbuh. Gurun-gurun yang tersisa sama seperti di luar negeri. Tepatnya di planet Namek. Ya, kita jelajah. Sambung ya. Tapi banyak juga nih pihak yang berpendapat bahwa Maras adalah bukit. Ya tidak ada yang salah, karena yang salah itu mantanmu. Udah tahu kamu nggak mau balikan, masih aja ngegangguin. Hehe. Nah, karena puncak Maras adalah tempat tertinggi di Provinsi Bangka Belitung, maka Maraslah yang akan kami tuju. Dan kalau kawan-kawan mau meremehkan 669 mdpl, bayangkan saja, kami akan start mendaki dari sekitar 50 mdpl, alias dataran rendah yang pastinya bakalan panas banget, dengan kontur pendakian yang kata Awi cukup curam. Menarik. Seberes dari Gurun Palawan, kami lantas menuju ke sebuah tempat bernama Danau Kaolin. Meski Danau Kaolin sudah menjadi tempat wisata yang terlalu banyak dipercantik, tapi tidak membuat saya mengurangi rasa kagum melihat warna danaunya yang membiru. Ini birunya biru. Kayak nggak natural gitu ya, Pak. Diobat ini. Hah? Diobat. Masa diobat? Ini kenapa bisa menjadi biru? Ini dulu atau bekas
tambang timah bang. Bekas tambang timah. Warna hijau ya. Ada yang hijau. Ada 2 macam. Rata-rata sih bekas tambang timah. Tuh kalau timah yang masih beroperasi di situ. Tuh kan masih beroperasi. Jadi ini fenomenanya terjadi karena bekas tambang timah ini berarti ya bang. Di sini terlihat warnanya hijau, magenta ya Sal? Apa sih? Bukan magenta. Cyan. Sini birunya benar-benar biru yang sky blue. Jadi kalau mata ngeliat meskipun mendung, ini bukan pantulan dari matahari seperti di laut-laut, cuma memang benar-benar biru karena efek dari bekas pertambangannya tadi. Jadi kita kalau di tengah-tengah ini terlihat dua warna yang sangat berbeda. Dan perbedaan ini dibelah oleh jalan menuju ke hatimu. Bang, sebagai warlock alias local heroes. Wow. Ini bisa jelaskan Bang kenapa HP bunyi wae? Kenapa ini akhirnya bisa biru sementara yang sebelah sana hijau ya? Kenapa bisa biru padahal tidak ada pantulan dari matahari? Ini kan sedang mendung juga kan? Gimana tuh penjelasannya kalau boleh tahu tuh? Biar panjang durasinya gitu. Dari kan awalnya ini kan bekas tambang timah terus. Iya. Sebenarnya juga tambang timah sih, tapi yang keanehan air yang ini keluarnya begitu biru, katanya sih apa Bang sebutan orang bangkannya Bang? Aduh, keindahan alam. Kan yang sebelahnya panas, yang sebelahnya nggak panas Bang. Itu yang anehnya di sini. Ini kita googling dulu. Ya nanti kawan-kawan googling sendiri aja karena yang ternyata lokal hero-nya tidak bisa menjelaskan. Maaf ya. Tapi bagus sekali emang fenomenanya. Ya kalau warga lokal bilangnya ini karena bekas tambang timah ya. Bekas tambang Jadi timah. mengakibatkan airnya seperti ini. Tadi saya kira waktu baru datang airnya membiru ini karena pantulan matahari, tapi ternyata tidak. Mendung pun dia tetap biru dan kalau kawan-kawan lihat dari dekat airnya sangat pekat ya. Jadi nggak kelihatan dalamnya juga. Cantik banget. Tapi lebih cantik kamu. Hari sudah mau gelap tatkala kami akan meninggalkan Danau Kaolin kembali ke kota. Entah kenapa, mobil yang kami sewa mulai ngadat. Sedari meninggalkan Danau Kaolin memang susah nyala. Tapi di perjalanan malah bau terbakar. Takut ada apa-apa, kami menghentikan mobil di pinggir jalan. Waduh, ternyata air radiator kering kerontang. Aduh. Kering air radiator Bang. Oh, kering. Padahal saya selalu diingatkan sama Pak Arsal untuk selalu mengecek air radiator, oli, dan juga apa? Tekanan ban, tekanan angin pada ban. Hal-hal itu tidak boleh diabaikan. Pantesan bau banget ya. Bau apa Pak? Waduh, ini Pak. Wadaw. Mana nih Pak Arsal? Ngebul Pak. Sampai bertanya-tanya kita naik mobil apa kereta api. Jadi air radiatornya benar-benar kering, mesinnya super duper panas. Ya ini karena mobil sewaan juga, mau meminta si bapaknya datang juga sih, karena aneh juga ya nyewain mobil tapi pas dibuka mesinnya benar-benar mobil yang nggak kerawat ya. Udahlah, jadi kita nyari warung terdekat dulu. Ya namanya musibah ya. Laper ya?